حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas kenikmat yang sudah Allah anugerahkan. Berbekal harapan mudah-mudahan setiap nikmat mampu kita syukuri di setiap detailnya, sehingga berlakulah ayat la in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam surah Yusuf ayat keempat, Allah Azza wa Jalla tegaskan, nahnu naqussu alaika, ayat ketiga maaf, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanal qasas, sebaik-baik cerita, sebaik-baik kisah. Jadi semua kisah yang Nabi dapatkan yang sumbernya dari Allah Azza wa Jalla itu adalah kisah-kisah terbaik. Ini legitimasinya Allah langsung yang mengawal bahwa kisah yang Nabi dengar itu pasti kisah yang ahsan, ahsanal qasas. Di antara kriteria cerita yang terbaik atau ahsanul qasas, maka cerita ini harus pertama inspiring, memberikan inspirasi. Kalau tidak memberikan inspirasi, dia gugur jadi cerita yang baik. Jadi nggak jadi lagi ahsanul qasas kalau kisah tersebut, cerita tersebut tidak memberikan inspirasi. Maka semua cerita yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabiullah Muhammad yang tercantum dalam Al-Quran itu pasti mengandung inspirasi. Tidak mungkin tidak. Sebagai contoh, hadirin ikhwati rahimakumullah, bahkan di kisah-kisah yang sangat sederhana saja, itu pasti mengandung inspirasi. Waktu Nabi Musa alaihi salam mendapati mukjizat di mana tongkatnya berubah jadi ular. Ada yang tahu nggak, Pak? Berapa kali tongkat Nabi Musa berubah jadi ular? Yang tahu? Berapa kali tongkat Nabi Musa berubah jadi ular? Itu dalam Al-Quran cuma 2 kali disebut. Yang pertama ketika bilwadil muqaddasi Tua, di bukit di lembah Tua berubah jadi ular. Yang kedua ketika berhadapan dengan para penyihir. 2 kali saja berubah. Pertanyaannya kenapa harus 2 kali? Saya spill sedikit, Pak. Waktu Nabi Musa pertama kali melemparkan tongkat, dan tongkat itu pertama kali berubah jadi ular, itu Nabi Musa lari. Nabi Musa takut, karena tiba-tiba tongkatnya berubah jadi ular. Allah berfirman kepada Nabi Musa, la takhaf, jangan kemudian takut. Pegang saja ekor ularnya. Nanti kalau dipegang berubah lagi jadi tongkat. Ini saya ulang dulu, Pak. Waktu pertama kali Nabi Musa melemparkan tongkat dan tongkatnya berubah jadi ular, itu Nabi Musa lari. Takut. Level Nabi loh. Berarti ular yang dilihat oleh Nabi Musa itu benar-benar menyeramkan lah. Sampai Nabi Musa saja harus
lari gitu. Yang kedua kalinya ketika Nabi Musa berhadapan dengan para penyihir. Ketika para penyihir melemparkan tongkat, melemparkan tali, itu semuanya terlihat seperti ular. Bedanya Pak, kalau tentang tongkat Nabi Musa berubah jadi ular. Kalau yang dilemparkan oleh para penyihir terlihat seperti ular. Kalau bicara terlihat, berarti sebetulnya tidak berubah. Cuman kelihatan kayak ular gitu Pak. Maka nanti sihir itu bukan merubah objek. Sihir itu memanipulasi mata. Bukan ngerubah objeknya Pak. Misalkan objek berubah jadi apa, enggak. Sihir itu memanipulasi mata sehingga mata seolah-olah melihat seperti yang diinginkan oleh para penyihir. Si penyihir pengen lihatnya ular ya jadi lihat ular gitu Pak. Nah hadirin khawatimah rahimakumullah, Nabi Musa melemparkan tongkat untuk kedua kalinya, maka berubahlah tongkat Nabi Musa menjadi ular sehingga ularnya Nabi Musa memakan yang tadi terlihat seperti ular. Untuk yang kedua kalinya Nabi Musa ketika berubah tongkatnya jadi ular, itu Nabi Musa tidak lari. Jadi nggak lari Pak. Untuk yang kedua kalinya nggak lari. Yang pertama Nabi Musa lari, tapi yang kedua kalinya Nabi Musa tidak lari. Itulah kenapa harus ada dua kali momen Nabi Musa melihat tongkatnya berubah jadi ular. Yang pertama sebagai perkenalan, sekaligus untuk menghilangkan rasa takut Nabi Musa, supaya beliau punya satu pengalaman bahwa tenang Musa, ini ular nggak berbahaya buat kamu. Dan pengalaman itu Pak, memberikan kesan yang mendalam bagi Nabi Musa bahwa ketika tongkat berubah jadi ular, tetap aman, safety. Sehingga pas yang kedua kalinya Nabi Musa lemparkan tongkat jadi ular, maka Nabi Musa tidak harus lari, tidak harus takut, karena sudah punya pengalaman. Kalau ular yang tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa kemudian berubah jadi ular, tetap tongkat itu atau ular itu tetap safety dan aman bagi Nabi Musa. Jadi perlu ada dua kali itu Pak. Kan kebayang Pak, ini kebayang. Kalau Nabi Musa cuma sekali saja ngelempar tongkat, dan Nabi Musanya takut, kan kebayang. Nabi Musa lagi berhadapan dengan para penyihir. Penyihir lemparin tali, lemparin kayu, berubah atau seolah-olah terlihat seperti ular. Nabi Musa ngelempar tongkat, tongkatnya berubah jadi ular. Kemudian Nabi Musa juga ikutan takut, kan jadinya lucu itu. Kabur juga. Kalau kemudian Nabi Musa hanya pertama kali melihat tongkatnya berubah jadi ular. Jadi butuh ada dua kali. Maka inspirasinya yang kemudian bisa diambil adalah pengalaman Mbak, terhadap sesuatu itu menjadi sebuah keniscayaan dan kebutuhan yang sangat mendasar. Untuk supaya setiap kita lebih nyaman, lebih struggle, lebih kuat menghadapi ujian yang kurang lebih sama. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita step by step ujian demi ujian. Dan itu supaya kita punya ketahanan yang sangat kuat, jadi tahan banting gitu. Makanya dikasih ujian, kasih ujian lagi, kasih ujian lagi. Pun demikian dengan format ibadah. Ibadah itu kan bertahap Pak. Dikasih ibadah 1 kuat, ibadah 2 kuat, ibadah 3 kuat. Supaya setiap kita mengalami sebuah proses belajar untuk bisa bertahan dengan satu ujian dan ujian berikutnya. Maka Allah Azza wa Jalla tegaskan, faiza faragta fansab. Kalau sudah selesai, siap-siap untuk menghadapi ujian yang lainnya. Jadi pengalaman itu memberikan sebuah pelajaran penting kepada Nabi Musa bahwa saya sudah harusnya stabil ini ketika melihat tongkat berubah jadi ular lagi. Dan itu berlaku bagi semua kisah yang ada dalam Al-Quran. Misal, pentingnya seorang muslim atau pentingnya bagi umat muslim untuk kalah. Kan logikanya gini Pak, kami benar, mereka salah, kami benar, mereka sesat. Harusnya kan Allah memenangkan kami sebagai orang-orang yang senantiasa benar. Tapi dalam catatan sejarahnya Allah memberikan 2 pengalaman bagi kaum muslimin, di mana 2 pengalaman itu menyisakan ketidaknyamanan bagi kaum muslimin. Pada perang Uhud, kaum muslimin kalah atau menang? Perang Uhud kalah menang? Kalah. Perang Hunain hampir kalah. Nah hadirin khawatimah rahimakumullah, Nabi SAW belajar, sekaligus kaum muslimin juga belajar bahwa pengalaman itu jangan sampai terbuang begitu saja.
Maka pengalaman kalah dalam perang Uhud itu menyisakan satu pelajaran penting bagi kaum muslimin bahwa jangan sampai terulang kembali kesalahan yang sama karena kita sudah punya pengalaman dan pengalaman itu harusnya memberikan pelajaran. Maka nanti ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim tidak boleh jatuh ke lubang yang sama dua kali, tidak boleh. Nah, pengalaman itulah yang memberikan satu pelajaran. Contoh lain, Mbak, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan orang dan orang itu kemudian tidak amanah, itu jadi pengalaman penting bagi Nabi. Suatu hari, Mbak, Nabi itu mau ngambil zakat dari sebuah kaum, Bani Mustalik nama kaumnya. Maka diperintahkanlah seorang laki-laki namanya Walid bin Uqbah. Kata Nabi, Walid, kamu ambil zakat dari Bani Mustalik. Padahal, Pak, Bani Mustalik itu baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Sehingga kata Walid, wah bahaya nih kalau pergi ke sana. Alih-alih dapat zakat, yang ada malah dibunuh. Gitu. Itu pikirannya Walid bin Uqbah. Agak-agak overthinking. Gitu. Tapi karena perintah Nabi, dia pergi, Pak, menuju Bani Mustalik. Tapi di sepanjang jalan, Walid bin Uqbah itu kepikiran saja. Jangan-jangan dibunuh, jangan-jangan dibunuh, jangan-jangan dibunuh. Itu kepikiran terus, Pak. Sampai akhirnya Walid bin Uqbah tidak sampai ke Bani Mustalik. Dia pulang lagi ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah dengan berita bohong. Kata Walid bin Uqbah, ya Rasulullah, Bani Mustalik menolak membayar zakat. Padahal belum nyampe. Tapi karena takut itu, maka dia pulang ke tempat Nabi, ke kota Madinah dan bilang, orang-orang Bani Mustalik tidak mau bayar zakat. Padahal orangnya belum nyampe ini. Itu informasi mengada-ngada sekali itu. Nabi emosi, Pak. Nabi marah. Kenapa? Tidak mau bayar zakat, itu harus diperangi. Maka nanti di era Abu Bakar radhiyallahu an, siapapun yang tidak bayar zakat, diperangi. Itu dalilnya itu, Pak. Toh Nabi juga pernah memerangi atau akan memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Maka Nabi nyiapin pasukan. Kata Nabi, kalian serang tuh Bani Mustalik karena mereka tidak mau bayar zakat padahal mereka sudah berjanji. Singkat cerita, Pak, pasukan berangkat dari Madinah. Di sisi yang lain, orang-orang Bani Mustalik pada nungguin, Pak, gelisah mereka. Kata orang-orang Bani Mustalik, katanya Nabi mau ngutus seorang amilin. Kok sampai sekarang kagak nongol-nongol tuh amilin? Itu ditungguin, Pak, sama Bani Mustalik. Atau jangan-jangan Nabi mungkin kurang berkenan dengan kita. Atau jangan-jangan mungkin Nabi marah sama kita. Daripada kita nunggu dengan tidak jelas, lebih baik ahsan kalau kita datangin Nabi aja. Takutnya Nabi memang tidak nyaman dengan kita. Kita sowan ke Nabi. Singkat cerita, Pak, diputuskanlah Bani Mustalik sowan ke Nabi sambil bawa harta zakatnya. Pasukan sudah berangkat, Bani Mustalik juga sudah berangkat, ketemu di tengah jalan. Kata Bani Mustalik, kalian dari mana ini? Kok banyak betul rombongan? Kami dari Madinah. Mau kemana? Ini kan arah kampung Bani Mustalik. Kalian mau ngapain ke Bani Mustalik? Kami akan perangi Bani Mustalik. Kata Bani Mustalik, kenapa diperangi Bani Mustalik? Jawaban utusan perang, karena mereka tidak mau bayar zakat. Wah, bentar nih, bentar. Kami ini berangkat dari Mustalik menuju kota Madinah justru ingin bayar zakat. Karena kami tunggu-tunggu seorang amilin datang, nggak kunjung datang. Justru kami sengaja sowan, takutnya Nabi ada tidak nyaman atau seperti apalah. Atau ada kayak begini, fitnah yang nggak jelas itu. Maka kami perlu sowan kepada Nabi. Akhirnya agak rame-rame, udah kita putuskan menghadap sajalah ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Pak, dua pasukan ini berangkat ke kota Madinah. Yang satu lagi kembali, yang satu berangkat. Nyampe di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka bercerita, wahai Rasul, wallahi ini kami ini bukan nggak mau bayar zakat, kami ini nunggu-nunggu amilin kok nggak datang-datang, malah kami bertanya-tanya, kenapa tidak engkau utus seorang amil untuk mengambil zakat dari kami? Nabi panggil Walid bin Uqbah, kamu saya suruh ngambil zakat dari Bani Mustalik. Betul Rasul. Nyampe nggak? Nggak Rasul. Terus kenapa nggak nyampe? Karena saya takut dibunuh, wahai Rasul. Gara-gara cerita ini, hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka turunlah surat Al-Hujurat ayat ke-6 yang idza jaa fasikun binaba'in fatabayyanu. Jadi tabayun itu bukan dalam konteks informasi media sosial. Tabayun itu dalam konteks seorang amilin yang berbohong.
Yang dia ngaku katanya bahwa kaum Bani Mustalik tidak mau bayar zakat, padahal tidak demikian adanya. Maka itu disebut dengan fasik binabain. Fatabayyanu. Harusnya Nabi tabayun sama Walid bin Uqbah. Bener ini. Ente bilang mereka nggak mau bayar zakat. Harusnya begitu. Hadirin khatimah rahimakumullah. Karena Nabi pernah punya pengalaman salah pilih orang untuk menyampaikan utusan. Sejak saat itu Nabi sangat selektif ketika ngutus orang. Jadi pengalaman itu, Pak. Nabi Musa punya pengalaman, umat kaum muslimin di zaman Nabi punya pengalaman kekalahan, maka mereka menghindari betul yang namanya tidak taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pemicu penyebab kekalahan di perang Uhud adalah ketidaktaatan. Sama juga dengan Walid bin Uqbah, Pak. Setelah Nabi tahu, wah ini ada persoalan, ada problem nih, ngutus orang kok orangnya tidak amanah, maka Nabi selektif sekali ketika akan ngutus orang. Dan itu perlu, Pak. Karena kenapa? Orang Islam tidak jatuh ke lubang yang sama. Maka pengalaman harus betul-betul memberikan pelajaran penting bagi kita. Hadirin khatimah rahimakumullah. Contoh yang lain, Pak. Nabi Yunus alaihi salam pernah mengalami sebuah kesalahan lah ya begitu. Dia dapat umat yang umatnya itu agak-agak susah diatur. Disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak bisa, disuruh ini nggak mau. Akhirnya ribet ini. Sampai kata Nabi Yunus, ini susah betul nih ngurusin umat. Tinggal sajalah, ditinggal, Pak. Kabur aja dulu gitu. Pokoknya ditinggal. Ternyata setelah ditinggal, itu nggak jadi solusi, Pak. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang baik, kalau orang-orang yang cerdas, kalau orang-orang yang soleh pergi, selesai sudah. Berarti yang tersisa adalah gitu. Maka pergilah Nabi Yunus alaihi salam. Dilalahnya Allah Azza wa Jalla tidak berkehendak, tidak izinkan Nabi Yunus untuk meninggalkan kaumnya. Terjadilah sebuah kondisi di mana Nabi Yunus harus dibuang ke lautan. Ini kapalnya nggak stabil karena kelebihan beban, maka Nabi Yunus harus dibuang. Ya gitulah ceritanya, Pak. Sampai akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan. Dan akhirnya Nabi Yunus sadar, Pak. Sampai kalimat-kalimat kesadaran Nabi Yunus alaihi salam adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini pengakuan Nabi Yunus, Pak. Iya, memang saya zalim. Memang saya salah. Saya ngaku salah. Saya ngaku zalim. Allah kembalikan, Pak, kepada kaumnya. Dan ternyata kaumnya sudah mulai banyak yang berubah. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Nabi Yunus mendapat pelajaran penting dari Allah bahwa jangan pernah putus asa menghadapi keadaan. Jangan pernah putus asa menghadapi kenyataan. Iya, sekarang kenyataan pahit. Besok lusa bisa saja masih pahit sih, bisa jadi. Besok lusa bisa jadi sudah manis itu, Pak. Walaupun bisa juga masih pahit biasa saja. Tapi bisa jadi sudah manis gitu, Pak. Kenapa ya? Karena setiap orang, Pak, akan mengalami fase berubahnya. Allah sudah tegaskan, Pak, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki ajal. Dalam kurung bukan ajal berakhir kiamat, Pak. Semua keadaan pasti ada endingnya. Orang yang sangat punya banyak kekuatan, kekuasaan, ada akhirnya? Ada, Pak. Keprihatinan, kesengsaraan, kemiskinan, ada akhirnya? Ada. Prinsipnya kan kalau bahasa Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum person to person, orang to orangnya sudah mulai punya keinginan dan komitmen untuk berubah. Kan poinnya di situ. Jadi berubah aja ada dulu ya. Jangan kabur aja dulu, berubah aja dulu. Kalau berubah aja dulu nggak juga bisa ya. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, Nabi Yunus punya pengalaman itu, Pak. Maka nggak ada tuh cerita Nabi Yunus setelah ditelan ikan lah, setelah ditelan ikan, terlepas ikan apa itu, nggak pernah tuh Nabi Yunus kabur lagi, nggak ada tuh ceritanya Nabi Yunus ya, kabur lagi, itu nggak ada. Kenapa? Karena pengalaman memberikan pelajaran bahwa kenyataan harus dihadapi, bukan lari dari kenyataan. Rasa pahit itu harus dinikmati, Pak, bukan ditinggalkan. Hari ini, Pak, saya itu kalau ngopi, kopinya kopi pahit terus. Kenapa? Karena hidup sudah manis.
Enggak ya, enggak ada. Kenapa kopinya manis? Karena hidupnya sudah pahit. Kenapa kopinya kopi pahit? Ya, kopi pahit itu supaya kita bisa menikmati, Pak. Orang kan begitu takut dengan pahit, takut dengan sakit. Allah karim. Baru dikasih dengan hujan kayak gini, Mas. Saya kasih contoh, Pak. Ini kasih contoh. Ketika Dajjal datang, itu adalah orang-orang yang sangat kuat menghadapi kepahitan hidup. Baru dia selamat. Saya ulang lagi, Pak. Kalau Dajjal datang, hanya orang-orang yang punya kualitas kemampuan menghadapi kepahitan hidup, mereka yang bisa selamat. Ini serius, Pak. Orang-orang yang tidak sanggup hidup prihatin, datangin Dajjal, wassalam. Karena konsepnya begini, Pak. Kata Nabi SAW, Dajjal datang ke suatu kaum. Kata Dajjal, mau sugih, mau belangsak. Mikir, Pak. Mau sugih, iman sama aneh. Beriman kepada saya. Nggak mau, belangsak. Itu konsepnya, Pak. Maka orang-orang yang memilih tetap beriman kepada Allah, dipastikan hidupnya belangsak. Saat itu belangsak. Berarti kan kita harus menghadapi keblangsakan, keprihatinan yang sangat ketika nanti Dajjal datang. Maka hanya orang-orang yang siap menghadapi kepahitan hidup, yang dia siap menghadapi Dajjal. Selain baca Al-Kahfinya tentunya. Nah hadirin khadiman rahimakumullah, kalau terbiasa dengan kenyamanan, terbiasa dengan fasilitas yang mewah, terbiasa dengan happy, ya sudah. Pilihannya ya pasti sugih. Walaupun harus mengorbankan akidah. Kan itu persoalan. Sampai kata Nabi SAW, nanti Dajjal suka ngasih iming-iming bahagia. Ada air sama api. Sudah jatuh, ada yang ngasih pilihan mau air mau api, kan hadisnya begitu. Dan Nabi sudah ngasih pesan, Pak, kalau Dajjal menawarkan air dan api, maka pilih mana? Api yang dipilih. Kenapa? Karena api sejatinya air. Mata kita tertipu, Pak, oleh sihir dunia. Sehingga api terlihat seperti air, air terlihat seperti api. Objeknya tidak berubah, mata yang tertipu, Pak. Kenapa? Ya tadi dorongan dunia lebih dominan. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, maka seorang Nabi Yunus alaihissalam, beliau harus siap menghadapi kenyataan bahwa susah yang ngurusin orang, ini susah. Yang gampang ngurusin bebek, Pak. Bukan ngurusin orang. Karena kalau ngurusin bebek, Pak, tergantung yang di depan. Depan belok kiri, kiri semua. Belok kanan, kanan semua, kan enak betul, Pak. Agak sorean dikit tinggal ngambil telurnya. Itu gampang. Tapi kalau ngurus orang ya begini inilah. Jadi jangan dulu punya hashtag kabur aja dulu, berubah aja dulu. Kita selesaikan, kita hadapi. Hadapi aja dulu. Hadirin khatimah rahimakumullah, maka para nabi dengan kisah-kisahnya pasti memberikan inspirasi bahwa pengalaman itu penting, bahwa saat orang sudah punya pengalaman dengan ragam variasinya, jangan sampai seorang muslim jatuh ke lubang yang sama. Hadirin khatimah rahimakumullah, Nabiullah Adam alaihi salam pernah melakukan kesalahan, dan itu menjadi momen penyesalan yang luar biasa bagi seorang Nabi Adam. Dan itu tidak pernah terulang. Nabi Adam dalam catatan Quran dan hadis hanya pernah mengalami satu kesalahan, tidak pernah diulang. Itu pelajaran pertama tentang inspiring, bahwa semua kisah yang ada dalam Al-Quran pasti memberikan pelajaran. Pengalaman itu sangat penting. Biarlah kita pernah salah, biarlah kita pernah pahit, biarlah kita pernah sengsara, biarlah kita pernah marginal, biarlah kita pernah terdolimi, biarlah kita pernah lelah, biarlah kita pernah malas. Tapi jadikan itu sebagai sebuah pengalaman yang kita catat untuk tidak lagi kita ulang. Karena kalau diulang lagi berarti jatuhnya 2 kali dalam lubang yang sama. Silakan, Pak. Setiap kita pasti punya kelemahan, kekurangan, jenuh ibadah, malas ibadah, itu terdolimi, teraniaya, termarginal, itu melakukan dosa besar barang. Ya sudah, itu bagian dari fakta yang ada. Tapi tuntaskan itu sebagai sebuah pengalaman yang tidak lagi terulang. Biar aja pengalaman. Seperti para nabi yang mereka punya pengalaman, jadi sudahlah, mereka bisa mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut.
Hadirin khatimah rahimakumullah, yang kedua, Pak. Dalam Al-Qur'an, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah membangun sebuah konsep cinta yang berbeda, Pak. Ini cinta yang dialami oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ini angle-nya berbeda. Satu-satunya sahabat Nabi, Pak, dalam Al-Qur'an yang secara definitif disebut namanya oleh Allah Azza wa Jalla adalah Zaid bin Haris. Zaid bin Harisah. Beliau disebut oleh Allah Azza wa Jalla namanya dan menjadi sosok penting Pak dalam kisah cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dicek nanti dalam surat Al-Ahzab ayat ke-37. Falamma qada Zaidun. Zaid di sini adalah sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi Zaid, Pak, yang namanya di-spill oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ini kan prestisius ya. Saya nyari nama saya nggak ada Pak di Quran. Memang benar-benar bukan siapa-siapa. Gitu. Zaid itu ada namanya Pak, disebut oleh Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla. Nah ini yang menariknya Pak. Sisi menariknya di mana? Nabi itu punya anak angkat. Ini bicara cinta nih Pak. Kadang-kadang cinta memang butuh transaksional, bukan hanya sekedar cinta. Gitu. Nabi itu punya anak angkat, namanya Zaid bin Harithah. Bahkan anak angkat ini digadang-gadang sama seperti kayak anak kandung. Karena di zaman dulu Pak, anak angkat dihukumi sama kayak anak kandung. Seolah-olah jadi satu darah gitu, padahal tidak bisa. Singkat cerita Pak, karena orang Arab memandang anak angkat sama dengan anak kandung, maka hukum mantan istri anak angkat sama dengan hukum istri mantan maka sama dengan hukum mantan istri anak kandung. Saya ulang Pak. Mantan istri anak angkat dihukumi sama dengan mantan istri anak kandung. Saya tanya dulu Pak, kita punya anak kandung nih, punya istri, bercerai. Boleh nggak kita nikahin mantan istri anak kandung? Menikahi mantan mantu kan gitu? Nah, itu kan anak kandung. Kalau anak angkat? Ya. Zaman dulu anak angkat disamakan dengan anak kandung. Sehingga mantan istri anak angkat hukumnya sama kayak mantan istri anak kandung. Padahal beda, nggak boleh sama. Tapi orang Arab dulu disamain, Mbak. Nabi pengen bilang ini beda gitu. Nabi tuh pengen bilang ini beda gitu. Tapi sudah berurat berakar di masyarakat Arab bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Mantan istri anak angkat sama dengan mantan istri anak kandung. Sehingga haram dinikahi. Itu kesimpulannya. Nabi SAW ingin merubah tradisi itu. Maka terjadilah fenomena di mana Nabi punya anak angkat. Anak angkat Nabi nikahkan kepada Zainab binti Jahsi. Zainab ini masih kerabat jauh dengan Nabi SAW. Nikahlah Pak Zaid dengan Zainab. Sebagaimana layaknya suami istri ya, mereka seperti layaknya suami istri. Tapi memang perbedaan kufu Pak, ini nggak sekufu, ini pengalaman, nggak sekufu Pak. Jomplang, Zainab binti Jahsi bangsawan, Zaid bin Harithah orang biasa. Dinikahkan, wah rigid Pak jalannya itu, tertatih-tatih itu rumah tangganya. Zaid Pak datang ke Nabi Rasul. Saya itu keberatan lah dengan istri model-model begini. Saya pengen pisah aja Rasul. Itu curhatan Zaid bin Harithah. Sebelum Zaid bin Harithah curhat Pak, Nabi sudah diinformasikan kalau nanti Zaid bakal cerai dengan Zainab. Kalau sudah selesai masa iddahnya maka Nabi harus nikahi Zainab. Sekarang saya tanya dulu Pak. Bapak sudah tahu nih perempuan itu bakal jadi istri kita atas perintah Allah. Kemudian si perempuan itu ribut sama suaminya. Suaminya curhat. Kira-kira sarannya apa? Kira-kira sarannya apa? Ya udahlah ceraiin aja. Habis cerai saya mau nikahin. Kan gini aja ya. Kan? Karena sudah diinformasikan oleh Allah. Tinggal bilang saja kan begitu. Toh Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsi ribut terus Pak. Berantem terus. Kan ini kayak kalau orang Sunda itu mobok mengih gorowong. Sudah ada perintah, ternyata berantem terus. Ya sudah, udah ceritain aja lah. Gitu. Tapi itu tidak Nabi lakukan Pak.
Hadirin khatimah rahimakumullah, ini kalimat Qur'annya. Surat Al-Ahzab ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id taqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi. Dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang yang Allah kasih nikmat kepadanya, engkau juga kasih nikmat kepadanya. Jadi orang ini Pak, namanya Zaid bin Harisah, Allah sudah kasih nikmat, Nabi Muhammad sudah kasih nikmat. Jadi double nikmatnya nih, dari Allah dan juga dari Nabi. Dalam kurung Zaid bin Harisah. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan Pak kepada Zaid bin Harisah? Kata Nabi kepada Zaid, amsik alaika zaujaka. Pertahankan istrimu. Padahal Nabi sudah dapat instruksi harus menikahi mantan istrinya Zaid. Sekarang Zaid memang masih punya hubungan dengan Zainab, tapi berantem terus Pak. Kan logikanya tinggal, yaudah ceraiin aja lah. Abah disuruh nikahin mantan istri kamu. Ini enggak. Kata Nabi, amsik alaika zaujak, pertahankan istrimu wahai Zaid. Kan itu seolah-olah tidak terang-terangan gitu, Pak. Dan kenapa Nabi lakukan begitu? Nih lanjutannya, Pak. Wa tukhfi fi nafsika, dan engkau menutupi fi nafsika, di dalam hatimu perintah yang telah Allah tetapkan. Disimpan, ditutupi kepada Zaid. Jadi Nabi kan harusnya kan bilang, ya udah ceraiin aja. Tapi Nabi tidak mau, amsik alaika zauzak. Kenapa kok begitu? Lanjutan ayatnya nih, Pak. Wa takhsannas. Karena Nabi khawatir sama ucapan manusia. Lanjutan kalimatnya, kata Allah Azza wa Jalla, wallahu ahaqqu an takhsyah. Justru Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Nabi, Pak, level Nabi, pernah ada satu momen di mana Nabi mempertimbangkan pandangan netizen daripada pandangan Allah. Kan gitu sih, Pak. Lebih khawatir dengan pandangan manusia daripada pandangan Allah. Itu ada momen Nabi begitu tuh, Pak. Ini jelas diperintahkan oleh Allah, sekalinya datang orang yang harusnya bercerai ini, malah kata Nabi, amsik alaika zaujak. Pertahankan istrimu. Padahal sudah ada perintah itu. Kenapa? Tahsannas, khawatir sama orang. Nanti takutnya orang ngomongnya gimana? Nanti orang takutnya gimana? Nanti apa kata netizen? Kan lebih banyak hujatan nanti daripada pujiannya. Wallahu ahaqqu an takhsha. Padahal yang berhak untuk ditakuti adalah Allah. Itu level Nabi loh, Pak. Dan saya yakin ayat ini berlaku tidak hanya bagi Nabi. Kadang-kadang kita, atau mungkin seringnya kita, lebih khawatir dengan pandangan manusia daripada kita lebih takut orang ngomong daripada Allah yang malu sama orang. Gimana orang nanti? Gimana? Akhirnya kita lebih terjebak dengan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya duniawi. Padahal Nabi mengajarkan, Pak, urusan cinta ini kan cinta, Pak. Nabi punya perasaan cinta, yang cinta itu lebih ke transaksional, Pak. Kenapa? Karena Nabi harus menikahi Zainab supaya tradisi pemahaman bahwa mantan istri anak angkat sama dengan mantan istri anak kandung itu salah. Itu kan target Nabinya, Pak. Nabi ingin mengajarkan kepada orang Mekah atau orang Madinah, menikahi mantan istri anak angkat boleh, menikahi mantan istri anak kandung tidak boleh. Nabi pengen jelasin begitu. Kan itu kan lebih pada transaksional, Pak. Pernikahan atas dasar maslahat, bukan berdasarkan wah cakep nih. Nanti cinta saja bisa transaksional, Pak. Jadi kalau ada orang menikah kemudian ada nilai-nilai transaksional, ya adalah contohnya begitu. Demi mencari kemaslahatan. Ini yang kedua, ada juga kondisi di mana Nabi lebih khawatir sama orang daripada sama, walaupun Allah tegur, Pak. Ini kan nggak boleh nih. Masa Nabi modelnya begitu. Setelah ditegur baru Nabi kemudian bukan lebih takut kepada Allah lagi. Jadi setelah ditegur, kan ini kan kekeliruan yang sangat mungkin terjadi dan sebuah fitrah. Kita lebih mempertimbangkan omongan orang daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, kisah selalu punya inspirasinya, selalu punya pelajarannya. Di antara pelajaran dari kisah yang terakhir ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa
Ketika seseorang punya konsep pernikahan dan cinta, sangat mungkin cinta itu adalah bingkai-bingkai yang dibangun oleh transaksional di antara kedua belah pihak, dan terkadang kita lebih mementingkan pandangan manusia daripada pandangan Allah Azza wa Jalla. Padahal yang harus jadi prioritas adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, saya rasa itu sebagai closing statement. Mudah-mudahan setiap kita ketika menemukan kisah apapun dalam Al-Quran, setidaknya bisa mengambil pelajaran apa yang kita bisa jadikan sebagai referensi dalam kehidupan kita. Karena yang jelas, saat kita punya pengalaman orang lain yang kita jadikan pelajaran, kita bisa lebih punya pertahanan dan proteksi saat kita sedang menghadapi ujian dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan cerita orang, kita bisa mendapatkan pelajaran yang banyak agar kita bisa menerapkan apa yang telah terjadi, atau hati-hati dengan apa yang sudah terjadi, atau punya semangat untuk sama seperti apa yang sudah terjadi, sehingga setidaknya kita jauh lebih aman, jauh lebih safety, dan jauh lebih struggle menghadapi beragam ujian yang Allah telah tetapkan. Mudah-mudahan setiap kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita tutup dengan Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.